Halo Bapak Ibu Guru, berjumpa lagi di platform Merdeka Mengajar. Hari ini saya coba untuk untuk menunjukkan salah satu fitur dalam Merdeka Mengajar, yaitu tentang fitur ini ya. em, Asesmen murid. Ya, maaf ya, ini agak asesmen murid ini ya. Jadi sesuai dengan slogan Merdeka Mengajar ini, kembangkan diri untuk menginspirasi dan mengajar lebih baik. Nah, kita sekali lagi bertujuan untuk mengembangkan diri kita supaya juga kita bisa menginspirasi dan mengajar lebih baik. Nah, untuk fitur yang pertama ini, jadi kalau kita mau menggunakan fitur ini, jadi kita sekali lagi harus tahu ya akun belajar ID kita ya. Jadi kita nanti akan diminta untuk memasukkan apa namanya ini ya, akun belajar ID kita yang ini ya. Silakan nanti untuk dilihat Bapak Ibu guru ya, ini supaya bisa untuk dimanfaatkan di platform Merdeka Mengajar. Silakan siapkan dulu. Kalau sudah disiapkan, maka nanti kita langsung aja untuk melihat asesmen murid ya, bagaimana itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kita pilih saja. Nah, dalam asesmen murid ini, jadi ada sekali lagi seperti saya sampaikan pada video saya sebelumnya mengenai fase-fase ini. Jadi di sini ada dari fase A sampai fase F ya. Fase A itu untuk kelas 1 sampai kelas 2, terus kemudian fase B itu untuk kelas 3 sampai dan kelas 4, fase C, fase D sampai dengan fase F yaitu kelas 11 sampai kelas 12. Ya, ini menyangkut soal capaian ini ya, pembelajaran kita ya. Jadi soal capaian itu memang kita merujuk kepada fase-fase itu. Mungkin kita lihat saja di sini, misalkan kita contohkan misalkan di fase ini ya, ini tuh jenjang SMP ya atau fase D. Kalau yang ini saya kira untuk ini ya kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sekarang saya coba untuk fase D. Nah, dalam fase D ini kita pilih ya, nanti Bapak Ibu guru silakan bisa dilihat. Tapi sebelum masuk ke sini pastikan bahwa kita nanti memasukkan akun belajar ID kita ya. Oke, kita terapkan. Nah, di sini ada opsi lain ya, mata pelajarannya apa? Ya, di sini ada literasi, ada numerasi. Jadi kalau misalkan kita mau pilih yang ini ya, yang numerasi, kira-kira ada apa aja ya untuk asesmen ini. Nah, ini ada aljabar, ada data ketidakpastian, ada bilangan, ada geometri, ini ada aljabar. Oke, data dan ketidakpastian, ada geometri ya. Ini ada yang pertama itu ada 12 soal. Ini untuk kelas 7 dan 8. 7 dan 8, 7 dan 8. Ini kelas 7 dan 8 numerasi. Ini untuk kelas 9 atau kelas 10 ya. Ditujukan untuk itu. Ini kelas 9 dan kelas 10 ya. Jadi ini nanti bagaimana akan dilaksanakan, kita lihat saja ya, kita coba. Ini sebagai gambaran, misalnya soal numerasi ini. Ya, ini dikerjakan ada 12 soal, dikerjakan dalam waktu 45 menit. Nah, bagaimana ini bentuknya? Kita lihat ini untuk detailnya, kita bisa lihat juga di sini. Itu untuk fase D yaitu kelas 7 dan 8. Nanti ini cakupan materinya ada relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, terus rasio dan proporsi. Nah, kalau kita lihat detail kompetensinya, jadi detail kompetensinya ini relasi dan fungsi ya, termasuk pola bilangan ini memenuhi pola dan barisan bilangan dan konfigurasi objek ya. Ada 6 soal, kemudian memahami fungsi linear dan grafiknya serta sifat-sifatnya itu ada 2 soal, kemudian rasio dan proporsi ini memecahkan masalah aritmatika sosial yang terkait dengan rasio dan persentase, dia ada 4 soal. Jadi untuk detail kompetensinya ya. Nah, kemudian di sini juga ada dituliskan di sini ya, mengapa perlu asesmen ya. Prinsip-prinsip dan penerapan asesmen dipelajari di sini. Oke, kita lihat ya. Supaya kita juga nah seperti ini ya, kita harus memasukkan akun belajar ID kita kalau kita mau melihat tadi ya yang disampaikan di sini. Jadi setiap kali kita mau belajar lebih lanjut, nah kita akan memasukkan email belajar ID kita. Nah, kemudian kita langsung saja kita mau gunakan ini ya. Ya, tapi sebelumnya kita lihat daftar soalnya dulu. Ya, ini daftar soalnya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Ini akun belajar ID saya. Oke,
kurang lebih seperti ini. Anak-anak kita harus ini ya, mencantumkan apa namanya, tanggal lahir, kemudian NISN gitu ya. Nah, ini contohnya soal-soalnya yang akan digunakan nanti. Nah, kalau misalkan oke, ya ini oke lah, nggak apa-apa kita pergunakan, maka kita akan gunakan ini ya, gunakan asesmen ini. Nah, ini bisa kita bagikan langsung ya kepada apa namanya, anak-anak kita, atau kita bisa unduh secara offline begitu. Makanya offline itu nanti kita berikan secara manual gitu ya, secara manual. Di sini kan kita sudah tahu nih, misalkan ya kunci jawabannya. Misalkan ini kan kita belum tahu tuh, kan ini disiapkan untuk ini ya, untuk menjawab ya, seperti ini bentuknya. Jadi misalkan kita nanti mau menjawab, kita tulis namanya, terus tanggal lahir, bulan ya, kemudian NISN kita gitu ya. Setelah kita isi, nanti akan terkoreksi secara otomatis ya, masuk ke dalam akun kita. Jadi kita langsung saja, kita misalkan menggunakan akun ini ya, kita coba dulu untuk bagikan tautan kepada murid ya. Pengajaran online tautan mengerjakan berlaku 2 kali 34 jam sudah dibuat ya. Jadi ini setelah dibuat, nanti harus dikerjakan dalam waktu 3 kali 4 sudah dibuat. Nah, misalkan nih pemeriksaan akan dilakukan secara otomatis kecuali uraian ya. Uraian itu harus manual gitu ya. Jadi karena apa? Karena uraian kan kita yang bisa apa namanya, mengoreksi gitu ya. Jadi kita akan lihat misalkan ini untuk soal yang ini ya, daring ya, yang bisa kita bagikan linknya nanti di sini cara membagikannya. Tapi kalau kita mau misalkan menggunakan ini sebagai offline, jadi kita lanjut unduh. Nah, diunduh ini nanti satu ya, kita bisa unduh soalnya. Kita tinggal klik saja untuk mengunduhnya. Ya, ini nanti diberikan secara manual ya. Kemudian kita unduh juga kunci jawabannya supaya kita tahu ya, untuk kunci jawabannya pertanyaan-pertanyaan atas asesmen yang dibuat ya, termasuk misalkan ada uraian gitu ya. Jadi kita bisa tahu tuh apa namanya, jawaban-jawaban yang memang benar gitu. Jadi di sini ada kunci jawabannya. Di sini sudah ada ini ya soalnya gitu ya. Oke. Nah, jadi demikian Bapak Ibu guru ya, cara menggunakan untuk ini ya, untuk asesmen ya siswa. Jadi itu soal misalkan aljabar. Kemudian kalau kita mau gunakan online, jelas langsung aja share ini linknya ya. Kita bagian kemana nih? Ke grup, atau kita salin linknya. Lalu nanti kita bisa masuk ke grup, langsung kita copy saja link ini, kita tempelkan ke grup WA kelas kita misalnya. Ya, nanti di situ langsung anak-anak kita bisa langsung mengisi ini, gitu ya. Bapak Ibu guru, itu untuk numerasi. Tapi coba kita kalau mau literasi ya, literasi kita terapkan di sini. Nah, di sini bentuknya sih kurang lebih sama ya, ada 12 soal. Ini untuk kelas 7 dan 8, ini untuk kelas 7 dan 9 dan 10 ya. Terus misalnya kita akan lihat ya di sini soal apa tuh namanya, teknik informasi ya. Ini waktunya 45 menit estimasinya. Nah, ini kemudian kita lihat nih untuk cakupan materinya di detail kompetensi. Pertama, teks informasi. Menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana ya. Kemudian menjelaskan ide pokok. Ini menyangkut literasi dan numerasi. Jadi ini keterangan kompetensinya, terus kemudian daftar soalnya seperti ini. Oke. Ini sama ya, mengisikan nama, tanggal lahir, dan NISN ya. Ini ada soalnya demikian untuk literasinya. Oke. Kurang lebih seperti ini, sama ya Bapak Ibu ya, bisa kita gunakan ini secara daring atau online atau secara offline ya. Jadi kita bisa unduh dan cetak, kemudian kita bisa bagikan. Oke, caranya sama seperti tadi ya. Jadi demikian Bapak Ibu guru ya, cara untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar ini untuk asesmen siswa kita sesuai dengan fase-fase dari
capaian pembelajaran kita ya, mulai dari misalkan di SD kelas 1 kelas 2 berarti fase A. Ya, kita lihat ya, misalkan di fase yang A. Kita pilih yang di sini ada literasi teks sastra. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Itu ada 6 pilihan ganda, 2 pilihan ganda kompleks, ada 1 pencocokan, ada 1 uraian. Ini soalnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya contoh soalnya. Luar biasa ini. Oke, nanti tinggal kita submit, kemudian kita bisa juga nanti tahu hasilnya seperti apa. Oke, Bapak Ibu guru, terima kasih ya untuk hari ini kita sudah belajar untuk melihat bagaimana sih untuk ini ya, untuk mengkondisikan atau menggunakan asesmen murid ini sebagai langkah awal kita untuk mengetahui seberapa siswa kita dalam berliterasi dan bernumerasi. Ya, sekali lagi di samping juga itu kita ini ya bisa ini ya, misalkan kita sudah melakukan asesmen ya, kita di sini nanti ada kelas ya, jadi kelas di sini untuk sementara sih kalau kelas ini kita belum bisa ini ya menambahkan murid secara otomatis ya. Misalkan kita mau di sini sebetulnya kalau sudah otomatis kita tulis nama itu sudah keluar, tapi ini belum otomatis gitu ya. Jadi kita masih harus melakukannya secara manual. Yang dibutuhkan adalah sekali lagi ada nama lengkap, tanggal lahir dan NISN. Nah, ini bisa kita masukkan ya, kita bisa buat kelas ini ketika nanti kita sudah menerima jawaban dari murid-murid kita ada. Jadi kalau murid-murid kita tadi mengirimkan, berarti kan kita sudah memiliki data mengenai tanggal lahir, kemudian nama lengkap dan NISN ya, seperti tadi kita. Kemudian asesmen saya ini yang sudah kita kerjakan. Ya, ini tadi saya mencoba untuk mengunduh yang aljabar untuk fase D jam segini ya. Jadi ini yang tadi kita coba praktekkan itu ya, sudah saya unduh. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu guru ya. Terima kasih untuk hari ini kita sudah belajar sama-sama mengenai asesmen ini ya. Oke. Ini perangkat ajar. Karena saya mengajar agama, kita lihat ya untuk perangkat ajar. Nanti secara singkat saja ini untuk di video saya berikutnya kita bisa lihat sama-sama tentang perangkat ajar yang nanti akan kita gunakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu ya di video selanjutnya untuk pengenalan kita mengenai akun Merdeka atau platform Merdeka Mengajar. Kita akan lanjutkan nanti sampai kepada perangkat ajar. Sampai ketemu ya Bapak Ibu guru di video selanjutnya. Tetap semangat ya, tetap mengembangkan diri untuk menginspirasi dan mengajar lebih baik. Sampai ketemu, bye bye.